Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini yang dibahas masih sama, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Materi-materi sebelumnya yang sudah dibahas yang berhubungan dengan semangat kebangkitan nasional, pertama ada perlawanan fisik bangsa Indonesia melawan penjajah, terus ada lahirnya golongan terpelajar, sejarah Budi Utomo, lahirnya Budi Utomo. Ya, kenapa sejarah berdirinya Budi Utomo ini dibahas dalam materi ini? Karena Budi Utomo adalah organisasi yang menjadi penggerak atau pelopor berdirinya organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Pada masa kebangkitan nasional, banyak para pelajar dan pemuda yang berhasil memobilisasi rakyat untuk melawan penjajahan Belanda. Mereka berjuang agar semata-mata Indonesia dapat merdeka. Tokoh-tokohnya antara lain, ini adalah hanya sebagian saja, ya, tidak semua disebutkan. Pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah orang yang mengusulkan berdirinya organisasi, yaitu organisasi pertama yang berdiri adalah Budi Utomo. Ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo waktu itu mengusulkan kepada mahasiswa Stopia atau sekolah kedokteran Jawa. Nah, Dr. Sutomo adalah ketua dari organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada M. Suwarno, ada Angka Projo Suwiryo, dan ada Gondo Suwarno, Muhammad Salah, Suraji, dan lain-lain, karena masih banyak lagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang berpengaruh, ya, pada saat itu. Kalian bisa searching di internet atau kalian juga bisa lihat di buku, ya. Nah, berikutnya ini adalah bagian B, faktor pendorong kebangkitan nasional. Pertama ada faktor intern. Kalau faktor intern berarti adalah faktor yang berasal dari dalam, ya. Pertama, penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Yang kedua, kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ya. Kejayaan tersebut menimbulkan kebanggaan dan meningkatkan harga diri sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebanggaan dan harga diri tersebut agar bangsa kita ini bisa merdeka dan bersatu kembali di seluruh Nusantara. Yang C, lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan tersebut terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda ini menerapkan politik etis atau politik balas budi bagi bangsa Indonesia, yaitu ada edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan barat berasal dari kalangan priai dan memiliki status bangsawan. Sebagian lainnya berasal dari kalangan priai dan santri yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji serta memperoleh pendidikan tertentu di luar negeri, ya. Berikutnya munculnya paham baru. Menyebarkan paham-paham baru yang lahir di Eropa seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negara jajahan atau Indonesia yang dilakukan oleh kalangan terpelajar. Yang kedua ada faktor ekstern. Berarti faktor ekstern ini faktor dari luar yang mendorong munculnya kebangkitan nasional, ya. Pertama, munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara yang berdaulat. Yang kedua adalah munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara lainnya di seluruh dunia. Nasionalisme itu adalah perasaan cinta terhadap
tanah air ya yang sangat tinggi, tetapi masih menghargai negara-negara lain di dunia, seperti itu. Yang C, timbulnya celah akibat Perang Dunia I di mana para penjajah sedang saling berperang. Ini faktor eksternnya ya. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol. Apa saja tahap-tahapnya? Pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib, kondisi yang mendorong perasaan senasib karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah ya. Dua adalah kebangkitan nasional. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Ya, kebangkitan nasional Indonesia ini dipelopori dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan perkumpulan dari para pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas, di mana dari isi Sumpah Pemuda itu sudah mencerminkan karakter bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa ya. Yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, bukan berarti perjuangan itu terhenti sampai tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai penjajahan kembali terulang, ya. Walaupun pada sebenarnya terkadang kita dijajah oleh bangsa asing, tapi bukan berarti dijajah seperti kejadian pada waktu dulu ya, seperti adanya TKA asing yang masuk ke Indonesia, yang bekerja di sini, yang dibayarnya lebih mahal daripada tenaga kerja dalam negeri, seperti itu. Nah, sekarang itu sedang terjadi seperti itu di sini, ya. Berikut beberapa perilaku yang dapat mewujudkan perilaku kebangkitan nasional, ya, yang harus kita teladani dari materi yang kita pelajari saat ini ya. Pertama, di lingkungan keluarga, membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional dengan baik dan benar. Yang kedua, di lingkungan sekolah, melaksanakan upacara di lingkungan sekolah secara hikmat, menghayati dan memahami makna-makna lagu perjuangan ya. Kenapa ada maknanya ya? Kenapa setiap hari Senin kita diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera? Ada hal yang bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Kita berdiri hanya sekitar 30 menit untuk mengikuti upacara bendera, tetapi para pahlawan berjuang mati-matian itu mengorbankan harta, nyawa, bahkan keluarga demi kemerdekaan negara Indonesia, demi generasi penerus bangsa, yaitu kita semua ya. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang berguna untuk diri kita sendiri ataupun yang berguna juga untuk orang lain, itu alangkah lebih baik ya. Maaf ini terhalang ya. Nah, ibu kieu meureun rada dengdek. Nah, berikutnya di lingkungan masyarakat, mengamalkan kesetiakawanan nasional di lingkungan sekitar, memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat. Terus yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat mewujudkan nilai-nilai patriotisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, yaitu pertahanan dan keamanan. Materinya cukup sampai di sini, mudah-mudahan kalian mengerti dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.